Traders Family sudah menyatakan bahwa pada tahun 2025 ini mereka akan mulai berganti fokus. Dari yang tadinya fokus kepada para analis, sudah mulai bergeser menjadi fokus kepada para investor. Dan kalau bisa lu ngeliat nih beberapa konten terakhir di YouTube-nya Traders Family, pasti lu sadar lah. Kalau di kolom komentar ya, banyak banget testimoni yang menyampaikan potensi profit dari menjadi seorang investor. Dan gue yakin, ini merupakan momentum penting yang lu nggak mau sampai lu ketinggalan. Tapi kalau bisa melihat kondisi pasar, masih banyak juga yang nggak ngerti bagaimana sih cara menjahit para analis untuk menjadikan portofolio lu. Atau bahkan masih banyak juga yang nggak ngerti bagaimana cara mengakses summary simulatornya. So, di video kali ini gue bakal ngebahas hal tersebut. Pertama, gue bakal ngajarin dulu ya bagaimana sih cara mengakses summary simulatornya. Ini gue pakai salah satu channel yang terkenal aja sebagai contoh. Jadi anggap aja ini sebagai analis pilihan lu lah. Di sini lu tinggal klik di bagian custom. Nanti lu bakal dialihkan ke halaman website berikutnya. Di mana lu tinggal memilih nih, kira-kira simbol apa sih yang pengen lu pilih buat lu copy ke depannya. Dan ini sebagai contoh aja ya, gue bisa ngambil beberapa pair ini ya. USD JPY, tambahkan. Terus ini tambahkan. Dan ini tambahkan. Anggap aja gue pilih 3. Nah, nanti di sini kalian bisa lihat summary simulatornya. Jadi nanti kalian bisa ke arah sini. Nah, nanti kalian akan langsung diarahkan ke summary simulator ya. Di mana gue tadi pilih 3 itu sebagai contoh juga ya. Di mana gue sebelumnya udah memasukkan beberapa pair dari channel Spicy Barbecue 99. Ini juga salah satu sebenarnya channel yang udah dipromosikan oleh Traders Family-nya langsung ya. Jadi ini gue pilih sebagai contoh aja. Jadi di sini langsung bakal dapat aksesnya. Dan atau cara keduanya, lu bisa nanti lu balik aja nih ke bagian tab copy sinyal. Jadi lu buka tab copy sinyal aja, terus lu ke berandanya. Nah, ini udah sampai halaman beranda. Nanti kalau bisa lu scroll ke bawah nih, lu tinggal pilih lihat semua channel dan sinyal. Nah, nanti di ujung sebelah kanannya itu bakal ada tanda seperti ini. Di mana ini juga salah satu tombol untuk lu mengakses summary simulatornya. Tinggal lu klik. Dan nanti sama lu bakal teralihkan ke halaman website yang tadi gue tunjukin ya. Dan kalau bisa ini gue pilih contoh ya, di mana lu bisa ngeklik nih, pair apa aja sih yang pengen lu simulasikan. Anggap kita pilih 3 pair ini yang minus ya sebagai contoh. Nah, tinggal kita klik hitung summary. Nah, nanti langsung muncul nih. Ini emang kelihatannya drop karena gue mau nunjukin sesuatu ya. Dimana kalau bisa kita fokus di sebelah kirinya dulu, ini adalah grafik dari pair-pairnya, berapa pips gitu lu rugi atau untungnya. Nanti di sini ketahuan totalnya berapa, probabilitasnya berapa, RR-nya berapa, average TP-nya, average SL, consecutive profit, dan consecutive loss-nya. Yang mana di sebelah kanan, ini adalah baru simulator ya. Jadi dengan anggapan lu pakai estimasi modal 10.000 dan menggunakan 1 lot, maka hasil akhirnya lu bakal minus 115 maksudnya balance lu tinggal minus $115, which is lu ruginya udah gede banget. Karena kerugian yang besar ini, nanti bakal muncul nih garis merah. Di mana garis merah ini, kalau bisa lu baca di sini tulisannya stop out ya. Atau titik di mana lu akan mencapai yang namanya margin call. Jadi kalau bisa lu memilih beberapa analis dan muncul garis merah seperti ini, berarti sebelum lu profit itu udah pasti margin call. Jadi itu alasan kenapa gue tadi di channelnya RZZ itu gue pilih yang negatif-negatif ya. Di mana di sini nanti lu bisa ganti-ganti ya, modalnya mau jadi misalnya 50.000, lotnya mau lu ganti jadi 0,1, nanti lu tinggal hitung profitnya lagi, nanti hasilnya berubah lagi. Seperti itu. Jadi kurang lebih ya gitu sih ya, bagaimana cara lu menggunakan dan mengakses summary simulatornya. Nah, dan sekarang kita akan beralih nih ke frameworknya atau kerangka kerjanya. Bagaimana lu menjahit para analis untuk membangun portofolio lu. Pertama, dari sisi investor, lu harus ngerti dulu ya profil resiko lu ini seperti apa. Dimana kalau bisa kita lihat, profil resiko itu bakal dibagi menjadi 3, yaitu level konservatif, moderat, dan agresif. Dimana kalau konservatif, artinya lu nggak pengen profit yang tinggi-tinggi banget, tapi lu nggak pengen loss yang gede-gede juga. Di satu sisi juga ada level moderat, dimana lu bisa lah menanggung resiko sampai level tertentu, dengan diimbangi dengan potensi profit di level tertentu. Dan yang terakhir ada yang agresif, di mana lu bersedia untuk mengambil resiko yang besar, dengan janji lu bisa mendapatkan profit yang juga maksimal.
Dan dari masing-masing ini ada kategori drawdown-nya masing-masing ya. Dimana kalau konservatif itu pasti mengincar yang low drawdown, dan moderat mengincar normal drawdown, dan yang agresif pasti akan mengincar extreme drawdown. Jadi sebagai tahap pertama, lu harus paham dulu dan atau menentukan lah, kira-kira lu tipe investor yang seperti apa terlebih dahulu. Anggap lu udah nentuin lah, kira-kira lu mau ngambil tipe resiko yang seperti apa. Maka lu harus tahu tujuan lu nih ketika lu menjadi investor. Sebenarnya lu mau mencari apa sih atau mau menjadi analis yang seperti apa sih? Dan ini kalau bisa gua kategori secara gampangnya aja ya. Menjadi satu titik, yaitu untuk mencari portofolio di mana memiliki probabilitas yang tinggi dan diikuti juga dengan risk to reward ratio yang tinggi. Di mana ini adalah salah satu potensi portofolio yang akan menghasilkan pertumbuhan paling optimal dibandingkan dengan kombinasi-kombinasi yang lainnya. Jadi nanti kalau bisa mau pakai tipe resiko yang konservatif, moderat, ataupun yang agresif tadi, target itu sebenarnya cuma at least sampai di level ini dulu, yaitu membangun portofolio dengan probabilitas tinggi dan RR yang tinggi. Kalau bisa lu udah ngerti nih maksud gue tadi apa untuk membangun high probability dan high RR, maka kita bisa move ke step berikutnya, di mana kita akan mulai mengsegmentasi para analis yang ada. Jadi kalau bisa kita kategorikan nih para analis ya, sebagai tahap awal untuk mempermudah kita membangun portofolio, kita harus paham dulu bahwa analis dibagi menjadi dua, yaitu ada yang profitable dan unprofitable. Dimana kalau bisa kita ngeliat unprofitable, ini adalah para channel-channel yang udah bisa langsung kita skip atau bisa kita blacklist lah. Karena target kita mencari profit ya. Dan nanti dari profit ini bakal banyak banget nih variabel-variabel yang ada. Dimana kalau dari sini gue bagi menjadi tiga ya. Yaitu kita bagi dari karakter probabilitas dan error rasionya, dari karakter pips dan karakter holding periodnya. Dimana kalau kita move nih ke probabilitas dan error ratio dulu, maka kita akan mendapatkan channel-channel yang memiliki high probability, namanya memiliki low RR atau risk to reward ratio-nya yang rendah. Dan ada normal probability dengan normal RR, dan yang terakhir ada yang probabilitasnya rendah dengan RR rasionya yang tinggi. Ini kita perlu kategori nih, para channel-channel seperti apa aja nih yang masuk ke dalam segmentasi-segmentasi yang kita tentukan. Dan dari sisi pips-nya, kita bisa ngeliat nih, bahwa ada yang targetnya itu kayak small pips, medium, dan big atau besar ya, dari jarak pips-nya. Dimana ini nanti bisa lu tentuin sendiri lah. Misalnya rendahnya mungkin dari level 50 sampai berapa pips, nanti medium mungkin 100 sampai berapa 200, dan mungkin nanti big-nya yang lebih dari 200 pips. Lanjut, kita akan menentukan dari bagian sisi holding period-nya. Dimana kalau holding period ini secara struktur, gua rasa cuma ada dua. Di antara swing yang lu memiliki holding periodnya yang lama banget, bisa berminggu-minggu. Atau yang tipikalnya intraday, ya kurang lebih ya berhari-hari lah. Sebenarnya harusnya ada scalping, tapi kalau bisa lu pengguna aplikasi Traders Family, pasti lu tahu kenapa scalping ini udah nggak ada ya. Dan kalau misalnya lu udah melakukan segmentasi kepada para analis, nanti kerja lu hanyalah tinggal mengkombinasikan dari macam-macam analis yang sudah lu segmentasi. Di mana ya lu bisa menggunakan teori dengan menggabungkan dua tipe analis dari sebelah kiri dulu ya. Jadi lu bisa mungkin menggunakan yang A dengan B, atau A dengan C, atau mungkin bisa menggunakan B dengan C, atau B dengan A ya. Nanti lu tinggal pilih lah mau mana yang kira-kira bisa menghasilkan tujuan tadi, yaitu high RR, dan high probability. Dimana nanti lu tinggal pilih nih secara jarak pips untuk mengontrol resikonya. Lebih nyaman yang menggunakan small, mid, atau big. Dan nanti terakhir lalu tinggal nentuin nih holding periodnya. Lu lebih nyaman buat ngeliat trade yang sering banget berjalan atau terjadi, atau yang mungkin lebih santai yang trade-nya tuh nggak terlalu sering. Jadi nanti tinggal bisa pilih yang intraday atau yang swing. Dan di sini udah gue ngebuat sebuah table yang kira-kira menggambarkan lah kira-kira kombinasi-kombinasi seperti apa aja yang bisa terjadi, dan kira-kira outputnya dan investor seperti apa yang cocok menggunakannya. Jadi kalau bisa kita menggunakan kombinasi dua tipe analis, ini bisa kita menggunakan high probabilitas dengan low RR ditambah dengan level yang normal ya. Dimana kalau asumsinya contohnya, analis A itu memiliki win rate yang tinggi yaitu di level 70% dengan RR rasio yang negatif yaitu di 1 dibanding 0,8. Dan analis B yang masuk level normal yaitu dengan win rate 52% dan RR 1:1. Di mana termasuk dalam kategori investor-investor yang pengen pertumbuhannya stabil dan drawdown-nya terkendali. Jadi ya bisa kita bilang ini termasuk tipe yang profil resikonya konservatif. Dan untuk yang kedua, ini ada yang menggabungkan dengan high probabilitas dan low RR.
dengan low probabilitas dan high RR, di mana kalau kriterianya kurang lebih yang analis A itu sama, dan analis C kurang lebih itu memiliki win rate di level 30% dengan RR 1:3. Tapi mohon diingat ya, ini deskripsi singkat cuma sebagai contoh aja biar lu ada gambaran yang A, B, sama C itu tipe analis yang seperti apa. Dimana ini lebih nyari yang kayak ya diversifier lah. Jadi dia nggak terlalu mencari profit yang gede-gede banget soalnya masih diimbangi dengan high probability tadi. Dan di terakhir ini ada yang levelnya cukup agresif yaitu gabungan dari normal RR dengan normal probability digabung dengan low probability dan high RR. Dimana ini kalau secara contohnya ngegabungin analis B dan analis C. Dimana ini potensinya emang mau mencari pertumbuhan modal yang sesignifikan mungkin, tapi dengan potensi drawdown yang besar. Dan mungkin kategori terakhir yang bisa terjadi adalah adanya kombinasi dari 3 analis. Jadi lu nggak terbatas buat menggunakan 2 tipe analis doang gitu. Lu bisa langsung menggunakan 3 analis, di mana lu mungkin bisa pakai yang tadi probabilitas besar, sedang, dan probabilitas rendah dengan masing-masing RR ya. Di mana kalau secara tipe investor, pasti ini yang lebih ke diversifikasi secara merata, tapi tetap bergantung. Analis dan pair apa dulu nih yang bakal lu pilih? Dan untuk video ini, gue bakal ngebahas studi kasus nih, dari penggabungan 2 jenis analis aja ya, di mana kita bakal fokusin. Yaitu menggabungkan dengan tipe analis yang memiliki probabilitas tinggi namun RR rendah, dan dengan probabilitas yang rendah dengan RR yang tinggi. Dimana kalau secara studi kasusnya di sini gue bikin ya, analis A memiliki probabilitas di 70% dengan risk to reward ratio yang negatif yaitu 1:0,8. Dan analis C yang memiliki probabilitas kecil cuma di 30%, tapi sekalinya profit itu RR-nya 1:3. Nah, ini gue bakal jelasin fokusnya di sini. Kenapa? Soalnya gue ngerasa nanti ke depannya kalau gue jelasin secara mendetail, itu logikanya bakal lebih masuk. Nah, jadi kalau bisa tadi lo harus pahamin dulu ya. Goal kita nih menjadi investor itu adalah merajut sebuah portofolio yang bisa menghasilkan high probability yang diikuti juga dengan high risk to reward ratio-nya. Dimana kalau bisa nanti lu hitung secara level edge-nya, itu akan menghasilkan level edge yang paling tinggi. Dan mungkin cara menghitungnya seperti yang tadi gue bilang ya, bakal dibahas di konten yang berbeda lah. Jadi di sini logikanya nih paling masuk akal. Kenapa sih kita mau pilih yang tipe kedua ini? Dimana lu pendekatannya, lu akan berpikir bahwa analis yang C ini ya memiliki win rate rendah dan probability RR yang tinggi maksud gue ya, itu memiliki potensi profit yang cukup besar nih. Dimana dia kayak tadi gue bilang lah, ketika dia mencapai profit itu bisa 1:3 dari resiko yang udah disiapkan. Tapi kelemahannya dari analis tipe ini adalah drawdown-nya nih yang mungkin bakal menjadi tinggi karena probabilitasnya rendah tadi. Jadi dia pasti bakal sering ngalamin loss lagi, loss lagi, loss lagi. Nanti baru sekalinya profit bisa nutup para loss-nya. Dimana emang kalau secara pertumbuhan portofolio bagus, tapi secara drawdown-nya jelek. Nah, ini mungkin bisa lo seimbangkan dengan memilih analis yang memiliki probabilitas tinggi, tapi RR rendah. Jadi secara tipikal, dia nggak bakal memiliki drawdown yang cukup dalam ya. Soalnya dia probabilitasnya pasti jauh lebih cenderung profit. Tapi ya kekurangannya, sekalinya profit, profitnya itu tipis banget. Nah, kalau bisa lo gabungin 2 tipe analis ini, di mana nanti consecutive loss-nya yang terjadi dari analis yang memiliki probabilitas rendah tadi, itu bisa tertutup atau bahkan terkurangi dengan lo memilih analis yang memiliki probabilitas tinggi. Jadi kalau bisa gue simulasin atau gue bikin gambaran aja nih, mungkin aja nih kalau tipikal yang tadi, yang dia mungkin kan mengalami 70% loss berturut-turut gitu ya dari 100 trade. Mungkin dia loss, 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 dan loss. Anggap aja sampai 5 kali. Dimana sekali trade itu konslosnya 5 kali. Kalau bisa lu subscribe dengan tambahan dari analis yang memiliki probabilitas tinggi tadi, mungkin tadi kalau bisa lu ikut gabungin ya, yang tadinya kalau pakai analisnya doang loss sampai 5 kali, mungkin nanti di tengah-tengahnya dari loss, loss, tiba-tiba ada win. Ntar loss lagi, ada win. Yang tadi consecutive loss lu ada 5, mungkin bisa turun jadi cuma 3 doang. Dimana kekurangannya nih dari yang tadi gue bilang consecutive loss-nya tinggi itu, langsung bisa tercover dengan lu menggabungkan 2 analis dengan tipikal seperti ini. Nah, walau tadi kedengarannya kayak gampang banget ya, lu tinggal cari 2 tipikal analis seperti itu. Kenyataannya, lu baru nyelesain yang di sebelah kiri doang nih, dari framework yang udah gue sampaikan di sebelah kirinya ya. Di mana langkah lu berikutnya adalah menentukan level pips-nya. Bagaimana sih cara lu menentukan level pips-nya? Ingat nih, tujuan kita membangun tipikal dari 2 tipe analis seperti tadi ya,
yaitu untuk mengcover consecutive loss-nya. Tapi kalau bisa lu nggak memperhitungkan level pips-nya, anggap aja suatu kasusnya kejadian yang lu memiliki low probabilitas tadi, itu jarak SL-nya 100 pips. Sedangkan yang lu tadi memiliki high probabilitas, itu sekalinya TP cuma 30 pips. Dengan kasus yang sama nih, anggap aja tadi 5 kali consecutive loss yang bisa tercover ya. Anggap aja ini pertama loss kan yang kayak gue bilang, minus 100 pips. Kedua minus 100 pips. Ini profit, tapi profit juga cuma 30 pips. Lu sekarang udah di level yang minus 170. Terus loss lagi 100, udah minusnya minus 270. Profit lagi 30. Jadi lu kurang lebih minus di 240. Yang which is itu level loss yang masih cukup besar ya. Kalau bisa lu bandingin, lu udah mempertimbangkan jarak pitch-nya yang sesuai. Di mana TP dari high probabilitas ini selevel dengan jarak stop loss dari yang low probabilitas. Jadi anggap sama lah. Yaitu ketika dia TP juga 100 pips. Jadi kalau bisa kita samakan ya. Ini loss pertama 100 pips. Loss kedua 200 pips. Bisa profit nih dari yang probabilitas tinggi tadi 100 pips. Jadi minus 100. Loss lagi minus 100. Terus plus lagi 100. Jadi kalau dihitung secara net, itu cuma minus 100 pips. Dan ini kalau bisa kita bandingin secara konsep portofolio, pasti drawdown-nya bakal jauh lebih terukur. Makanya lo harus pilih analis yang kalau bisa tuh di level pips-nya nggak jauh berbeda. Makanya lo tadi gue bilang buat mengkategorikan dulu nih di awal. Dia itu termasuk small pips, mid, atau big pips. Jadi nanti tinggal lo kelompokin lah yang small sama yang small, medium sama medium, dan yang besar dengan yang besar. Di mana langkah berikutnya? Lo juga harus mempertimbangkan level swing dan intraday. Dan level swing dan intraday ini nggak semata-mata lu cuma menentukan, oh gue lebih nyaman yang lebih santai, jadi gue pilih yang swing aja soal lebih lama. Nggak kayak gitu. Terus mempertimbangkan dari analisnya juga. Kalau bisa nih, kasus terburuknya, yang low probabilitas yang tadi lu pilih, itu ternyata memiliki metode yang tipikalnya intraday. Dan yang high probability ternyata itu swing. Dimana yang low probability tadi, itu kan pasti consecutive loss-nya banyak banget ya. Dan kalau bisa lihat tipikal yang intraday, berarti itu dia trade-nya jauh lebih sering dibandingkan yang probabilitas tinggi tadi ya, tipikalnya swing. Jadi kehadiran dari high probabilitas dengan tipikal swing buat menutupi consecutive loss yang terjadi, ini semakin kecil. Karena emang yang tipikal yang swing dengan high probabilitas ini jarang melakukan trade. Jadi lu udah keburu menghadapi consecutive loss-nya dulu, baru nanti bisa tercover. Jadi lu tetap juga selalu nentuin dia udah di level yang sama pips-nya. Terus juga bisa nentuin di level yang sama holding period-nya. Ya nggak harus yang sama sih. Tapi harus ngerti lah tujuannya. Kalau emang tujuannya mau mengcover consecutive loss, lo harus memilih yang seperti tadi gue jelaskan. Dan penjelasan yang tadi gue sampaikan, kalau bisa emang lu merasa pusing ya, lu coba back lagi dan tonton lagi pelan-pelan ya. Mungkin gue ngomongnya terlalu cepat. Tapi itu emang adalah kerangka sebenarnya itu basic banget yang harusnya lu pahamin kalau bisa lu memilih analis. Soalnya nanti kalau bisa udah sampai di level investor yang tahapnya advance, lu tuh udah bisa mulai memecah portofolio lu. Di mana mungkin tadi yang gue bilang lu ngegabungin high probabilities dengan high probabilities, itu menjadi tipe portofolio satu. Lu bisa ngebangun tipe portofolio kedua dengan kombinasi yang berbeda dan portofolio ketiga yang kombinasinya berbeda. Yang nanti dari tiga tipikal portofolio yang lu bangun, lu bisa ngekelompokin modal lu. Mungkin yang tipe portofolio 1 30%, kedua 40%, dan yang ketiga tuh 30%. Dimana nanti tinggal lu bisa kombinasin semua untuk menghasilkan portofolio yang paling optimal. Tapi sekali lagi, itu cuman kalau udah di level yang advance. Kalau lu masih di tahap-tahap awal ya, lu fokus aja di satu portofolio dan lu pakai 100% uang lu yang lu sediain buat lu investasiin ya. Jadi mungkin secara pengalaman lu perlu terbentuk dulu mental sebagai investor itu yang bagaimana. Dan itu adalah kerangka kerja yang gue sampaikan ke kalian. Jadi ke depannya kalau bisa kalian mau memilih analis, kalian sudah memiliki pola pikir yang sudah mulai tersegmentasi dan jadi kalian tinggal ngekelompokin doang dan tinggal ngepilih kombinasi yang mungkin bisa tercipta dari para analis pilihan kalian. Mungkin tipikal terakhir yang perlu kalian pertimbangkan adalah dari sisi biaya subscription-nya ya. Dan ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Thank you and see you on the next video. Bye-bye.